Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jamaah hadirin yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan topik yang sebelumnya, mari kita sama-sama renungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita dan patut untuk kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat apapun kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, nanti kita akan ketemu di suatu saat, di suatu waktu, di mana saat itu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain. Seseorang tidak bisa menolong orang lain. Berarti saat itu seseorang akan sendirian. Ya. Dan itu Allah ingatkan. Kita patut bersyukur sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah ingatkan bahwa nanti akan ada kondisi seperti itu. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan percaya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi kondisi itu. Kalau kita lihat arti dari ayat ini, sebetulnya Allah mengingatkan bahwa kita akan sendirian nanti ketika kita setelah pindah dari alam dunia ini ke alam berikutnya, alam barzakh. Atau orang menyebut alam kubur, menyebut alam barzakh. Saat itu kita semuanya ini, termasuk yang lain manusia, akan sendirian. Dikubur sendirian. Dan nanti ditanya oleh malaikat sendirian. Apa yang kita cintai, apapun yang kita senangi, apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Bahkan orang yang sekarang ngaku cinta kepada kita, ya, mungkin istrinya bapak-bapak bilang saya cinta mati. Saya nggak percaya kalau bapak mati dia mau dikubur, saya nggak percaya. Kan saya nggak mau. Walaupun nangis kayak apapun, bapak dikubur dia nggak akan mau masuk kubur, nggak mau. Betul kan? Ya, apalagi bapak-bapak bilang cinta pada istrinya meninggal, mau dikubur. Cari ganti, Pak. Betul kan? Nah, ganti. Sekarang masih hidup aja kadang masih rilak-lirik, apalagi ditinggal mati, ya betul. Nah, tapi ini ada waktu seperti itu. Pertama di alam kubur, berikutnya di akhirat.
Kalau di alam kubur kita ditanya oleh malaikat, kalau di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang berhadapan dengan Allah sendirian. Ingat Pak ya, sendirian. Sendirian. Seperti kita lihat di pengadilan, ada hakim, hakimnya Allah, kita sendirian. Berhadapan. One by one. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau Anda ngaku beriman, kok tidak percaya, sayang Pak. Oh, udah ngaku beriman kok. Kalau nggak beriman ya saya sih yakin, ya udah namanya orang tidak beriman ya. Tapi ketika beriman dikasih tahu dalam Quran seperti itu, kok kita tidak percaya. Kadang-kadang orang ditanya percaya, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu berarti sebetulnya percayanya cuma di lisan saja. Kalau orang percaya itu, ya, misalnya nih, dulu kita pernah sekolah, guru kita ngomong besok Senin tes ujian, besok ini ujian. Kalau yang percaya pasti persiapan, pasti bukunya dibaca. Wah ya besok tes soalnya ini dibaca. Kalau dia bilang kamu percaya nggak besok ujian, percaya. Kok biasa saja, aneh. Udah biarin aja, pokoknya tes ya tinggal tes. Kalau tes di dunia masih bisa kadang agak nakal dikit Pak. Nanti sebelah saya pinter gampang, kasih kode, kasih contekan. Tapi di akhirat Anda mau begitu? Nggak bisa. Allah sudah bilang, tidak mungkin seseorang tidak bisa menolong orang lain. Nah, saat itulah kita harus bisa menjawab sendirian. Yang bisa mempengaruhi adalah iman dan amal soleh. Nah, nanti kita akan bahas beberapa kali. Sebenarnya kalau kita ngaji itu yang bahas dua ini Pak. Kalau nggak iman, amal soleh. Jadi kalau ngaji itu keluar dari pengajian, imannya harus bertambah atau hasilnya amal solehnya semakin banyak. Kalau ngaji iman dan amal solehnya tidak ada perubahan, ada yang salah dengan ngajinya. Nanti dicek yang salah di mana ini. Karena kadang orang ngaji udah datang gitu kan. Orangnya datang, nyawanya nggak ada, pikirannya kemana-mana. Ada ngantuk, pikirannya mikir apa gitu. Nanti kita pulang, ditanya istri, tadi ngaji apa Pak? Tahu tuh. Pak Budi nggak jelas jelasin apa. Kok nggak jelas? Si itu yang kagak paham. Oh yang lain yang jelasin. Ben aman begitu. Serius. Nah, Ustaznya nggak jelas jelasin apa ya? Yang situ yang nggak paham, mau jelasin, yang lain yang jelasin. Nah, yang perlu kita pahami ya, Bapak-Bapak. Kita hidup di dunia ini ada batasnya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya batas umat Rasulullah, umatnya beliau itu umurnya sekitar 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Berarti ada yang lebih ya, ada ya, tapi sedikit. Nah, kalau umurnya 60-70, bagi yang sekarang umurnya sudah 50, 60, nah hati-hati. Kok masih nakal, masih bandel, waduh, lewatan. Ibarat ujian ini udah mau besok nih, tinggal malam ini doang nih. Tinggal besok, kok masih nggak belajar? Waduh, luar biasa. Tapi yang masih 30 jangan merasa, masih lama. Ternyata saya perhatikan ada beberapa anak muda itu meninggal, Pak ya, betul kan? 30, 25 itu meninggal. Ya sebabnya macam-macam. Kemarin di Gaza itu ada malah anak-anak masih bayi-bayi pada meninggal kan? Nah, masalahnya kita itu tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu jatah umur kita. Coba kalau tanya sendiri-sendiri, saya umurnya berapa? Tahu? Ada yang tahu? Ada. Nah, kalau tidak ada, siapa yang bisa menjamin besok habis subuh masih hidup? Saya mau nanya, siapa yang berani jamin saya besok subuh masih hidup? Ada. Jadi kalau kita bangun itu
Melek, makanya suruh baca alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah masih dikasih hidup. Karena bisa jadi tidur itu lewat loh Pak. Tidur lewat Pak. Bablas. Nggak ingat siapa-siapa lagi. Nah, yang perlu kita pahami sama-sama adalah kalau di dunia kita 60-70, dulu sebelum kita di dunia ada alam rahim, ya rata-rata kalau itu semua orang hampir sama, Pak. Manusia hampir sama. Sekitar 9 bulan kurang lebih, ya kan? Ya ada yang prematur tapi 7 bulan atau mungkin 6 bulan. Tapi selisihnya sedikit sekali, berapa bulan saja. Tapi kalau di dunia selisihnya bisa ada yang 70, ada yang 30, ada yang 80. Tapi biasanya kalau semakin tua, dikasih jatah umur semakin tua, semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah, makan semakin nggak enak, pantangannya semakin banyak. Kalau umur masih 30, 25, apa saja, kambing sini, durian sini. Begitu udah 50-an lebih Pak, pengen Pak, mau ngambil tepok istrinya, ngapain? Akhirnya mikir dulu masih muda, nggak punya duit, mau makan mikir susah, sekarang ada nggak boleh. Kepikiran mumet, asap urat, mumet ya, darah tinggi, nah itu lagi, bingung kan? Dulu masih kecil nggak bisa, pengen durian bingung, pengen kambing cuma lihat doang, sekarang ada. Jangan, oh, udah tua. Umur, ingat umur. Akhirnya kepikiran. Itu bikin darah tinggi, bikin stres gitu. Akhirnya stres beneran, bukan karena makan kambing, bukan. Karena diomelin istrinya terus. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, Pak. Coba kalau kita perhatikan, Pak. Sebelum kita lahir, cuma 9 bulan. Di dunia ini kita semua sudah ada, ini nggak ada yang umurnya 20, nggak ada kan? Ada, udah lebih. Udah 30 tahun lebih lah, ya kan? 30 tahun lebih. Di alam kubur berapa lama kira-kira alam barzakh? Nggak tahu. Tapi kita perhatikan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, itu beliau meninggal umur 63. Sama seperti Rasulullah umurnya 63. Itu udah ribuan tahun yang lalu loh Pak. Masih di alam barzakh sekarang. Belum pindah, masih di alam barzakh. Kita nggak tahu nanti kita meninggal di situ berapa lama. Karena alam barzakh akan berakhir ketika kiamat. Ketika masuk akhirat, masanya lebih panjang lagi Pak. Berapa lama? Allah sebutkan abadan. Abadan itu apa? Kekal, selama-lamanya. Nah sekarang permasalahannya, nasib kita di akhirat itu, yang selama-lamanya, dipengaruhi oleh hidup kita yang sekarang. Yang tidak nyampe 70. Mohon maaf nih ya, perkiraan. Nabi kan bilang 60-70. Ini di atas 70 udah ada, Pak? Belum? Belum ya? Nah, berarti saya ngomong benar. Mudah-mudahan ada, sudah 70 Pak. Lu kok nunjuk ini? Ya kalau sudah lebih nggak apa-apa, itu namanya lebih ditambah bonus ya, bonus umur. Tapi tetap kita nggak tahu finishnya kapan Pak, betul kan? Nah, jadi jangan khawatir Pak. Bagi yang umurnya sudah 70-an, jangan khawatir. Anda bisa berbangga. Anda bisa ngomong ke yang lebih muda. Anda belum tentu bisa mencapai seperti saya, betul? Nah, bisa bangga gitu. Saya pernah muda, kan gitu kan? Anda belum tentu tua. Kalau kamu saya pernah muda gitu, saya pernah muda. Anda belum tentu tua. Karena belum tentu jadi tua udah mati dulu loh Pak. Kalau kita kan pernah muda, betul kan? Usia udah 70, kan pernah muda. Tapi Anda yang umur 20, 25 belum tentu tua Pak. Bisa jadi 30 udah nggak ada. Nah, makanya yang muda-muda itu jangan berbangga dulu. Biar bagaimanapun yang umur 70 pernah muda, Pak. Punya pengalaman lebih banyak. Ya. Nah, kembali ke sini, Pak. Ketika kita itu berada di dunia, dulu
Kita itu sebenarnya sudah dipersiapkan di alam sebelumnya rahim itu. Kita punya tangan, punya mata, ya, punya telinga. Tubuh kita bisa seperti ini, itu terbentuknya ketika di alam kandungan, Pak, di rahim ibu kita masing-masing. Coba kalau ibu kita dulu waktu kita dikandung makannya tidak dijaga, pokoknya asal-asalan aja, Pak. Bisa jadi pertumbuhannya tidak seperti sekarang gitu. Betul kan? Matanya sehat. Nah, waktu di alam kandungan tadi, mata ini nggak ada fungsinya. Kaki, tangan tuh nggak ada fungsinya. Begitu pindah ke dunia, berfungsi, Pak. Mata melihat dunia bisa melihat. Tangan bisa bergerak. Bisa kaki buat lari. Sekarang kita di dunia, untuk pindah ke alam berikutnya, barzah dan akhirat, yang dibutuhkan adalah iman dan takwa, iman dan amal soleh. Nah, dua hal ini yang termasuk kategori kita sebut orang yang bertakwa, harus beriman dan beramal soleh, itu kita persiapkannya sekarang. Sekarang iman dan amal soleh di dunia ini tidak terlihat dampaknya. Sama ketika kita punya mata, punya kaki, punya telinga di alam rahim sini. Dulu punya telinga di perut buat apa, Pak? Coba. Nggak ada gunanya, Pak. Betul kan? Nggak ada. Punya mulut, bisa bicara dan tidak bisa bicara, tidak berguna di sini. Tapi begitu pindah ke alam dunia, itu ternyata berfungsi, baru bermanfaat. Saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita sekarang beriman dan beramal soleh, sekarang memang nggak terlihat. Begitu pindah ke alam barzah dan sendirian, kemudian di alam akhirat sendirian, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru iman dan amal soleh ini bermanfaat. Nah, sekarang kita dalam waktunya mempersiapkan seperti yang dilakukan oleh ibu kita dulu, bapak kita dulu, memberi asumsi, memberi asupan ya, memberi gizi, makanan yang sehat, cukup, agar kita waktu lahir itu sehat. Nah, kita pun sekarang di dunia melakukan sendiri iman dan amal soleh agar pindah ke alam barzah, pindah nanti di akhirat, kondisinya siap ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu malaikat, ditanya, "Man rabbuka?" Jawab, siap, tinggal jawab. Allahu Rabbi. Nah, gitu. Saya dulu ceritakan, saya dulu ketika masih sekolah itu di ngaji dijelaskan begini, saya pikir, wah, pertanyaannya mau saya hafalkan, jawabannya mau saya hafalkan. Biar malaikat datang mau nanya, Allahu Rabbi, belum nanya mau saya jawab gitu. Malaikatnya biar kaget. Oh, ternyata setelah belajar di situ, oh ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Bapak nggak usah khawatir, Pak, saya nggak bisa bahasa Arab, nanti bagaimana? Tenang saja, Pak. Nggak apa-apa. Yang pinter bahasa Arab nggak bisa jawab kalau memang iman dan amal solehnya nggak ada. Abu Jahal, Abu Lahab itu pinter bahasa Arab, Pak. Lo bener, pinter bahasa Arab, Pak. Quran isinya ngerti, Pak. Paham isinya, Pak. Cuman nggak beriman, nggak beramal soleh, Pak. Kita nggak ngerti bahasa Arab, Pak. Betul ya? Anggap aja nggak ngerti dikit-dikit lah. Al-Fatihah paham, ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ngerti saya. Tapi yang lain-lain kan nggak ngerti. Tapi nanti bisa jawab, Pak, kalau iman dan amal soleh kita itu oke. Nah, makanya kita coba sekarang perbaiki. Sambil ngaji ini tanya diri kita, oh ternyata saya masih kurang. Yang dibahas soal apa nih? Imannya ditingkatkan. Oh, saya masih keliru, perbaiki. Amal soleh. Kalau di yang lalu kan saya membahas terkait dengan bagaimana kita harus memaafkan, bagaimana kita berhubungan dengan orang, itu amal soleh. Nah, hari ini saya akan lanjutkan terkait dengan keimanan. Ya. Keimanan itu jauh lebih penting, jauh lebih diprioritaskan. Kenapa? Itu tiket yang harus kita pegang dulu
untuk bisa masuk surga itu harus iman. Kalau amal soleh itu harus didasari dengan iman. Kalau tidak ada iman, amal soleh itu tidak akan diberikan balasan apapun. Nah, sekarang kita sama-sama lanjutkan pembahasan terkait dengan keimanan kita. Ya, nanti kita tanya diri kita masing-masing. Kalau masih ada yang belum betul, belum benar, kita bereskan, kita perbaiki. Karena kadang-kadang tanpa disadari, tanpa kita perhatikan, saya ternyata berbuat masalah terkait dengan keimanan. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, bahas yang terkait dengan amalan yang terkait dengan tauhid. Tauhid itu lawannya adalah syirik. Nah, kita harus paham. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan contoh-contoh perbuatan syirik. Ya, contoh-contoh perbuatan syirik yang harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Yang pertama adalah sihir. Ya, yang pertama adalah sihir. Nah, sihir ini macam-macam sekarang ini, ya, macam-macam. Ada yang nyebutnya ilmu santet, ada yang nyebut tenung, ya, ada yang pelet. Pelet itu tahu ya, pelet bukan pelet ikan itu, bukan ya, bukan. Kalau itu makanan ikan pelet itu ya, bukan itu. Pelet itu aji pengasihan. Kalau kita pakai ini, nanti orang semuanya lihat akan senang sama kita. Nah, itu pelet ya, pengasihan. Nah, orang-orang yang melakukan itu dibantu oleh bangsa jin. Bangsa jin itu ada yang taat, ada yang beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman itu kita sebutnya setan. Nah, ini membantu mereka. Jadi kalau ada yang tontonan-tontonan berkaitan dengan ini, termasuk di TV, jangan ditonton. Wah, saya penasaran. Nonton di TV ada. Kan ada ya film-film yang modelnya begitu ada kan? Pak Budi tahu ya, tahu, ada, saya ganti. Ini jangan kayak begini. Karena akan mempengaruhi keimanan. Dan ketika keimanan ini berubah, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ketika keluar dari Islam, itu masuk neraka selama-lamanya loh. Makanya ini hati-hati. Ya. Itu yang pertama, contoh terkait dengan sihir. Pelakunya biasanya disebutnya apa? Apa? Yang melakukan sihir biasanya disebut apa? Namanya dukun. Sekarang namanya dukun susah, nama dukun. Paranormal. Apa namanya itu? Orang pintar. Ya, benar orang pintar ya. Padahal bukan orang pintar sebetulnya. Tapi nggak tahu disebut orang pintar. Orang salah kalau bilang orang pintar. Salah. Nah, itu pelakunya, ilmunya, jadi jangan dideketin. Nah, termasuk berikutnya adalah kita minta tolong sama dia, jangan. Kalau mau butuh kaya, butuh ilmu, butuh pinter, butuh punya pasangan, disenangi orang, boleh apa tidak? Boleh, minta kepada Allah, itu. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya senang sama dia, ya Allah. Nah, itu minta. Nanti terserah Allah dikabulkan atau tidak, Allah akan memutuskan yang terbaik buat kita. Nah, gitu. Saya mau nanya ke bapak-bapak nih, rata-rata udah punya istri semua ya. Dulu istrinya sekarang itu yang bapak minta saat berdoa apa enggak? Wah, ketawa, saya nanya kok. Dulu pernah nggak berdoa, ya Allah jadikan ini istri saya? Pernah nggak? Enggak ya? Enggak. Kalau enggak dapat ini, terima kasih loh, Anda dikasih loh. Anda nggak minta dikasih loh. Punya istri bapak yang sekarang, bapak kan nggak minta sama Allah, dia kan cuma jadi istrinya nggak kan? Bersyukur Pak tadi dikasih sama Allah.
Ada yang sudah berusaha belum dapat, ada. Oke, berikutnya adalah percaya kepada ramalan. Ramalan. Kalau di daerah Jawa, ya, dulu Jawa Tengah, terutama atau kalau daerah sini ya. Karena ketika di sini saya, kalau di sana itu ada namanya buku primbon namanya, primbon Jawa, primbon. Isinya itu macam-macam. Saya misalnya lahir kapan, ditanya Pak, lahirnya kapan? Tanggal sekian, tahun sekian, harinya hari apa? Sabtu. Sabtu itu nanti ada Sabtu Legi, Sabtu Kliwon. Sabtu itu angkanya sekian, Kliwon sekian, ketemunya sekian. Nah, nanti diramal. Depan itu nanti kamu akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Nah, itu ramalan. Kalau sekarang yang seperti itu sudah mulai tidak ada. Diganti dengan namanya apa? Bintang. Kamu lahir bulan apa? Agustus. Oh, bintangnya apa itu? Agustus apa? Leo, ada Apikron, ada Sagittarius. Saya nggak tahu namanya itu. Kalau ada begitu, nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Karena kalau baca, saya lahir bulan ini dibaca. Di situ tertulis rezeki lancar, senang, rezeki lancar, mau terima, baca lagi. Asmara, panas membara, senang. Wah, itu terpengaruh ramalan, Pak. Ya nggak usah ya cuman baca, lewati saja. Karena kalau Anda baca terus jadi percaya, itu larinya ke sana bahaya. Karena termasuk syirik. Karena tidak ada satupun yang tahu tentang hal gaib kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah, utusan Allah, tidak dikasih tahu oleh Allah hal-hal gaib. Kiamatnya kapan, Nabi tidak dikasih tahu. Ada beberapa yang Nabi dikasih tahu oleh Allah sehingga disampaikan ke kita. Dan itu Allah sebutkan di Quran bahwa hal yang tahu tentang gaib hanya Allah. Nah, Allah memberitahukan beberapa kepada Rasul yang dia kehendaki. Kalau Nabi itu tahu yang gaib, perang Uhud, Nabi itu sampai giginya patah. Kalau tahu perang bakal kalah, nggak akan berangkat. Udah tahu bakal kalah, ngapain berangkat? Wah, saya nanti bakal gigi saya patah. Kan nggak tahu Nabi itu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nabi perang terluka, Pak. Tergores pedang kena. Nah, sekarang umatnya di pedang kok nggak apa-apa. Wih, luar biasa. Luar biasa. Mengaku umatnya Nabi kan, zaman sekarang ngaku. Kamu apa? Islam, KTP-nya Islam. Oh, dibacok kebal. Nabi saja, utusan Allah, nggak kebal. Berarti kalau kebal bukan ilmunya Nabi, bukan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat. Ya, jadi kalau nanti ada orang kok ngomong kiamat itu tahun sekian, tidak percaya, sudah itu saja. Allah menyatakan tidak ada yang tahu hari kiamat. Kok tahu-tahu di TV ngomong besok tahun ini kiamat, orang percaya. Orang yang ngomong gitu coba Anda tanya, ya ditanya, besok kamu matinya kapan? Bisa jawab nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Ada orang pengen kaya datang ke dukun. Kalau katanya dukunnya orang pinter. Kalau dukun itu bisa memperkaya orang, ngapain dia jadi dukun memperkaya orang? Perkaya dirinya sendiri, betul? Itu gampang. Logikanya gitu saja. Orang datang ke dukun pengen kaya.
Akhirnya banyak yang ketipu tuh, uangnya mau digandakan. Kalau dia bisa, dukunnya bisa, dia udah kaya raya Pak. Nggak usah nolong orang, dia bikin sendiri kaya Pak. Tapi kenyataannya dia orang datang, ayo ngasih duit berapa, kamu nanti saya bikin kaya raya. Nah ngapain? Kalau dipikir dia sendiri kaya sudah. Kalau dia bisa bikin kaya orang. Padahal kalau kita baca Quran, Allah menyebutkan kekayaan itu akan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau pengen kaya, minta kepada Allah biar dikehendaki jadi kaya. Boleh minta kepada Allah. Gitu. Itu namanya imannya benar. Dan di sini dilanjutkan, dan dialah yang menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan, Allah. Nah ini kalau di daerah saya dulu Semarang itu banyak kalau mau hajatan hujannya ditolak katanya. Katanya loh Pak, ini di daerah saya. Sini saya nggak tahu kalau mau hajat itu pakai itu apa namanya? Suruh nyiapin cabai merah panjang tuh. Hijau katanya gitu. Saya dulu masih kecil cuma lihat katanya begitu apa ya. Yang menurunkan hujan Allah. Terus saya pengen gimana caranya? Besok saya punya rencana pengen hujan itu. Nabi mengajarkan Pak. Kalau kita cuma hujan, terus kira-kira Allah menurunkan hujan, itu jangan ditolak, karena itu rahmat Allah. Nabi mengajarkan, ya Allah pindahkan hujan itu di tempat yang pegunungan-pegunungan, tempat yang terbuka. Itu Nabi mengajarkannya begitu. Bukan ditolak, karena rahmat itu jangan ditolak. Hujan itu rezeki, Pak. Nah, berikutnya di sini, serta Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi, ketika seorang wanita itu mengandung, anaknya itu laki-laki atau perempuan, atau misalnya itu nanti lahir atau tidak, itu Allah udah tahu. Jadi yang lain nggak tahu. Kalau sekarang ada alat yang bisa melihat, yaitu teknologi manusia nggak apa-apa. Calon anaknya ini kayaknya laki-laki. Tapi itu kadang-kadang masih meleset tuh. Betul kan? Ada yang dibilangnya anaknya laki-laki, ternyata perempuan. Di USG perempuan, ternyata laki-laki. Padahal sudah persiapan beli pakaian perempuan segala macam, nama perempuan, lahirnya laki-laki. Keliru, padahal sudah pakai alat. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan dia dapati, apa yang terjadi esok loh. Sekarang coba tanyain. Di antara orang-orang, ada yang tahu nggak besok tuh akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Yang ngaku dukun pun ditanya besok, nggak tahu dia. Nggak tahu. Ini Allah sudah sebutkan Bapak. Makanya iman ini benar-benar tancap di dalam dada. Kalau udah ngomong-ngomong, nggak sesuai dengan Quran, nggak. Saya percaya dengan Quran. Nah, gitu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tuh, ini Allah sebutkan. Tidak ada yang tahu di bumi mana akan mati. Ada orang yang lahirnya di Madinah, besar di Madinah, matinya di Indonesia. Lahir di Brasil, gede di Brasil, naik gunung, meninggal. Gak ada yang tahu. Orang Indonesia pengen meninggal di Mekah, haji berdoa pengen meninggal. Nggak meninggal, Pak. Begitu pulang sampai di bandara, meninggal, Pak. Lu kemarin saya lihat di berita itu. Bapak kalau lihat berita itu, di mana itu daerah ujung pandang ya Makassar, sama Surabaya, pesawat turun, sampai di bawah, meninggal, Pak. Padahal dia pengen meninggal di Mekah, dia ibadah haji kemarin tuh. Berdoa pengen meninggal di Mekah. Ternyata takdirnya meninggalnya di Makassar. Ya di Makassar. Saya dulu pernah kejadian ini benar Pak, di apa namanya di Cikoneng. Kan dulu saya kerja di situ. Propan kan di Jatake sebelum ada sini. Itu ada orang dari Lampung bekerja, lamar pekerjaan diterima Pak. Besok hari pertama gini misalnya. Hari ini datang sore gitu. Malam hari dia mau beli makanan, naik motor, nabrak tiang listrik, meninggal. Tiang listrik dibelokkan Cikoneng itu yang dekat kuburan ada. Masih ada tiang listriknya. Meninggal. Orang tuanya nangis. Kenapa kamu begini? Coba kamu kalau nggak datang nggak bisa. Kalau udah waktunya di situ meninggal aja. Ini tingkat keimanan, Pak. Jadi kalau kita meninggalnya di Amerika, Pak, pasti nanti kita pergi ke Amerika mati di sana, Pak.
Kalau kita dikasih tahu, Pak, kamu mati di Amerika, dikasih tiket Amerika gratis, nggak mau berangkat, Pak. Wah, enggak, saya mau mati, enggak, saya nggak mau. Kan gitu. Mati itu kan sebetulnya tempat, waktunya, betul kan, tanggalnya. Itu kan nggak dikasih tahu semua. Coba kalau kita dikasih tahu, tanggal 17 Agustus mati. Nah, Anda dikasih tahu gitu saja, udah bingung. Tahun 2025, 17 Agustus mati. Anda mau kemana nih? Bingung kan? Mau pindah ke Semarang ya waktunya 17 Agustus tetap mati. Mau. Kalau yang berpikir benar, udah, pokoknya mulai tanggal 15, 16 saya di musola saja lah. Ibadah terus. Nah, sampai itu imannya mati. Tapi Allah nggak mau begitu. Nggak dikasih tahu. Biar orang itu kalau beriman, benar imannya. Karena kalau dikasih tahu begitu, nanti kayak tadi, Pak. Kurang 2 hari udah nggak mau kemana-mana, ibadah terus di masjid, nggak mau pulang, kenapa nggak pulang? Mau mati bentar lagi. Gitu. Kalau sekarang nggak dikasih tahu, nanti kelihatan yang benar-benar baik dan tidak kelihatan. Karena kadang-kadang ada orang yang awalnya kelihatannya baik, tahu-tahu meninggal pas berbuat maksiat, ada di hotel lagi ini meninggal. Harus gimana? Ya kalau Bapak nggak pengen meninggal begitu, jangan melakukan itu, kan gitu. Ya kan gitu toh. Saya pengen pas meninggal baca Quran, ya dari sekarang baca Quran terus. Rajin, dan ini pas baca Quran mati. Nggak pernah baca Quran, pengen meninggal baca Quran, bisa. Nabi itu menyebutkan orang meninggal tergantung kebiasaannya. Makanya ada orang ngajar ngaji, tahu-tahu meninggal. Karena memang dia sering ngajar ngaji. Tahu-tahu berzina meninggal, ya memang dia pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Nah gitu ya. Nah berikutnya di sini Allah menyebutkan, tadi ada di surat Luqman ya ayat 34. Contoh lagi perbuatan dosa besar ya terkait dengan syirik, yaitu pengobatan yang menggunakan bantuan jin, berobat tapi pakai jin. Nah, kita harus paham ya, ada pengobatan yang memang diperbolehkan. Ya kalau sekarang, zaman sekarang pakai kedokteran, pakai tabib, pakai obat-obat yang memang secara medis sudah dicek ini bisa, itu boleh. Misalnya kita lihat ada daun jambu, kalau orang diare dipunya dimakan sembuh, itu boleh. Ke dokter sembuh, diobati dengan obat tertentu boleh, tapi keyakinannya ada tetap Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau pakai doa-doa, itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, boleh. Jadi Nabi itu pernah mencontohkan di beberapa hadis disebutkan, diceritakan. Jadi kalau mau mengobati, baca Al-Fatihah di air, baca Al-Fatihah untuk diminum. Baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Jadi kita hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq itu ada manfaatnya, Pak. Jangan disepelekan. Wah, cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, cuma kul-kul. Itu sebetulnya Nabi kalau sakit pernah baca itu, tiup sembuh, buat ngobati, Pak. Nah kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau pengobatan-pengobatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ada penyakit yang dipegang dilempar ke kambing, sembuh katanya. Kok kasihan bener kambing jadi penyakit yang pindah ke kambing. Ada yang diambil masukin telur. Yang seperti itu ada bantuan jin. Nah jadi jangan begitu ya. Saya pernah diminta untuk mengantar saudara saya, ya saudara dari istri saya, ke daerah sana, Tangerang pojok sana. Dia punya kartu nama. Ini saya cerita terkait dengan pengobatan ini. Dia ada penyakit, terus minta diantar, ada alamatnya. Karena di sini saya antar. Setelah saya datang, itu orang itu waktu saya datang liatin saya terus, dilihatin terus. Ngeliatin saya ngapain? Sebelum masuk, saya ingat, pokoknya kalau Nabi itu mengingatkan ketika kita datang ke tempat yang baru, jangan lupa coba baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang sebenarnya dari godaan, gangguan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Nah, usul begitu. Saya baca itu. Begitu orangnya ngeliatin terus. Nah ternyata pengobatannya itu menurut saya ini pakai jin.
si orang itu. Habis itu orang yang santri itu kasih tahu, jangan di sini, ini pengobatannya jin. Ya, alhamdulillah habis itu nggak berobat lagi ke situ. Ya dia dikasih tahu, nggak tahu dari siapa. Saya juga nggak tahu kalau ngantar ke sini tuh bakal begitu gitu. Nah, kenapa saya tahu? Karena memang sudah memahami ini pengobatan begini nggak benar. Kalau baca nggak jelas itu hati-hati, Pak. Hati-hati. Kalau yang dibaca jelas, ayat kursi dibaca. Kalau orang yang misalnya dia itu beriman kepada Allah, terus hadis Nabi ada orang mau belajar, kasih tahu nih, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah. Ya silakan baca sendiri. Boleh, nggak apa-apa, ditiru nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang model-model yang seperti ini tadi yang saya cerita, itu memang sengaja tidak dijelaskan, karena biar orang itu nyari idea. Itu yang dibaca apa nggak tahu. Nah, ya hati-hati. Nah, berikutnya adalah ini juga pernah terjadi. Kalau ini di sini pernah saya lihat ada. Di sekitar sini maksudnya, bukan warga sini, tapi sekitar sini. Jadi kalau mau bangun rumah, bangun gedung atau perusahaan, pabrik, kantor, atau mau bangun jalan, itu ada tumbalnya. Nanam kepala sapi, atau kepala kebo. Itu saya pernah lihat di daerah sini ada. Ya daerah sini. Mau warga sini sih nggak pernah lihat. Pokoknya ada di sini lah. Itu syirik, Pak. Ingat, kemarin kita sudah bahas yang bisa memberi manfaat, yang memberi mudarat hanya Allah. Terus ngasih kepala kebo buat apa? Ya supaya nggak diganggu. Saya pernah ceritakan, ya, ini buat keyakinan kita. Kalau misalnya dulu ada seorang sahabat Nabi yang sedang kajian begini, dia nanya kepada yang hadir, kalau kalian dikejar anjing galak, apa yang Anda lakukan? Yang kalian lakukan apa? Ada ngomong, saya lempar dengan batu, saya ambil pentungan, saya takut-takutin. Nah, kalau di Arab anjingnya itu nggak kayak kita kecil-kecil itu, Pak. Waduh gede, Pak. Nah, anjing Arab itu, Pak, kalau sudah marah sama kita, gitu. Nanti kita mau lawan gini, dia mundur dulu dikit, Pak. Mundur dikit. Begitu kita balik, nyamperin lagi, Pak. Gitu, nyamperin lagi. Nah, berarti kan kita nggak bisa meleng, Pak. Harus ngadepin gini terus, kuat sampai selesai. Nggak kuat, Pak, mesti. Begitu Anda lempar, ya, gini doang ya. Yang gitu nggak kena, dikejar. Gede lagi anjingnya. Terus sahabat itu mengatakan apa? Yang paling gampang, yang paling mudah, Anda minta pertolongan kepada yang punya anjing. Anjing itu paling nurut sama yang punya. Betul kan? Anjing marah nih, mau gigit kita, yang punya. Balik, Pak. Nggak boleh gitu. Nah, gitu, diam. Maksudnya apa? Kalau kita merasa takut sama setan, minta pertolongan yang nyiptakan setan ya, Pak. Sudah, makanya doa Nabi tadi, aku berlindung kepada Allah. Kalau sudah berlindung kepada Allah terhadap semua makhluk yang dia ciptakan yang akan mengganggu kita, kalau Allah sudah melindungi kita, jin, setan, apapun nggak bisa, Pak. Jadi simpel gitu saja imannya. Oh ya, saya mau bangun ini, bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya yakin. Sudah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan pakai tadi kepala kambing, kepala kebo. Kadang ada yang pakai ayam, dia ayam hitam gitu. Namanya apa ya? Cemani atau apa? Oke, yang berikutnya, contoh yang tidak boleh dilakukan. Kalau daerah sini nggak ada, daerah Jawa Tengah itu ada, namanya ruwatan. Tahu ruwatan? Ruwatan itu adat ketika ada anak yang rambutnya keriting-keriting gimbal itu harus diselamatkan. Nah, nanti ada biar tidak kena musibah, nggak ada bala di kampung situ. Nanti kalau ada begini ya gitu. Yang seperti ini termasuk juga kondisi di mana ketika di sini sih saya nggak lihat ya. Di Jawa Tengah itu ada sawah, dia kalau mau
habis panen, nanti mau nanam lagi, ada selamatan lagi, syukuran. Itu di TV saya lihat masih ada. Dan yang saya sayangkan, yang ikut itu Pak, ya coba nanti Bapak kalau lihat perhatikan, yang datang, laki-laki pakai peci Pak, yang perempuan pada jilbaban, gitu loh. Itu kalau dicek KTP-nya Islam, Pak. Tapi dosanya besar, sirik, nggak main. Ada yang rebutan apem, rebutan pisang. Ketika rebutan ditanya oleh wartawan, buat apa? Dapat berkah. Jawabnya gitu kan? Bisa ngasih berkah? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kalimat sepele tapi dosanya kena ke akidah, ke keimanan. Jadi nggak usah. Kadang orang sampai rebutan tuh ya gunungan atau apalah namanya buat rebutan. Nanti ketika dapat ditanya, ya saya pengen dapat berkah. Berarti saudara kita sesama muslim itu imannya masih perlu diperbaiki. Ya. Jadi kalau kita sekarang sudah tidak melakukan, alhamdulillah. Kemudian yang termasuk ini adalah jimat. Tahu jimat? Ada yang bentuknya tulisan Arab gitu ya. Jimat siji tapi mat. Orang Jawa itu siji tapi pakai buat kalung. Kalau anak kecil dikalungin biar gak sakit gitu kan. Ada juga orang anak kecil tidur dikasih apa namanya itu? Kaca sama gunting ya. Saya pernah nanya buat apa? Nanti setan gak akan ganggu. Kenapa? Begitu lihat situ ada gunting sama kaca dia mainan. Apa bodoh men setan digituin mau. Bodoh. Saya dalam hati. Mana mau? Oh dia niat ganggu ya ganggu. Caranya ikuti yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Doakan anaknya. Ketika masuk baca bismillah. Ketika kita masuk rumah baca bismillah. Setan yang dari luar mau masuk nggak bisa. Nggak bisa. Itu disebutkan di hadis begitu. Dia mau masuk nggak bisa, udah nggak bisa masuk. Nah kalau sudah terlanjur masuk, bacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu setan akan keluar dari rumah. Gampang kan misalnya Al-Baqarah? Bukan baca Al-Baqarah, bukan kalau itu. Baca alif lam terus sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 286 ayat. Itu kalau baca kira-kira ya 2 jam lah paling lama. Sanggup baca Quran 2 jam? Lo kok ketawa? Saya nanya, sanggup nggak baca sekali? Ya 2 juz lebih dikit lah. Jadi kalau misalnya Anda punya tempat baru, wah kayaknya kok ngeri nih, datang baca Al-Baqarah, sudah itu kabur Pak Nabi setannya. Itu Nabi yang menyebutkan begitu. Baca situ aja. Ya. Kalau rumah yang belum pernah ditempati, khawatir ya seperti itu. Nggak usah pakai yang lain-lain. Ya. Nah kemudian yang sekarang juga masih ada di beberapa itu namanya sesajen, ngasih sesajen, makanan, minuman, hasil panen di larung, tahu di larung, jadi ke laut gitu ya, laut atau ke pohon, masih ada, di gunung juga ada, ya kan? Nah, ini udah siapa ya? Oke, sampai di sini dulu. Yang terakhir Pak, ya contoh terakhir biar pas. Ini banyak masih terjadi ke kuburan. Kita datang ke kuburan boleh, tapi yang banyak terjadi kesalahannya adalah ke kuburan minta kepada yang mati. Nggak boleh minta kepada yang mati. Yang mati itu nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Waktu mati aja mandi nggak bisa mandi sendiri Pak. Harus dimandikan. Masa kita minta tolong sama dia? Nggak bisa. Jadi sebetulnya Allah ngasih contoh kelihatan, mandi aja nggak bisa. Kamu yang hidup harus mandiin, nah gitu. Nah kok sekarang udah dikubur malah kita minta, Mbah, tolong, saya mau bekerja, dikasih kemudahan, Pak. Nah kok begitu? Dia tuh nggak bisa. Kalau minta tolong kepada yang hidup, boleh. Pak, bantu doain Pak saya, Pak. Boleh. Orang yang masih hidup, menurut kita nih orang ini soleh nih, orang ini dekat kepada Allah nih.
Pak, bisa bantu doakan saya Pak. Boleh, orang masih hidup boleh. Tapi ketika sudah meninggal, tidak boleh. Apalagi sudah masuk ke dalam kubur. Ya, demikian dulu untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya contohkan tidak ada yang kita lakukan. Walaupun masih ada yang beberapa harus kita tinggalkan saat ini. Ya, mulai hari ini harus kita tinggalkan. Karena kalau itu masih ada dan kita meninggal belum tobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perbaiki dari sekarang. Dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.